Halo teman-teman, bagi kalian yang mau jadi penyiar kekinian, aku punya info menarik nih. Kalian pernah dengar istilah podcast nggak? Pasti udah nggak asing lagi kan kata podcast di telinga kalian. Iya, podcast itu sama seperti radio. Dulu untuk menjadi penyiar bisa dibilang nggak gampang, dan ada banyak tahapan seleksi yang harus dilalui. Tapi jangan khawatir, sekarang untuk menjadi seorang penyiar dengan berbagai konten yang teman-teman suka, caranya gampang dan gratis teman-teman. Malahan bisa menghasilkan uang. Kalian cukup download aplikasi Anchor, Anchor di smartphone kalian atau langsung di komputer dan laptop juga bisa. Di aplikasi Anchor, kalian bisa ngerekam, ngedit konten kalian dengan gampang dan ada banyak pilihan backsoundnya loh. Untuk distribusi konten kalian, nggak perlu khawatir teman-teman. Anchor akan sebarkan konten kalian di berbagai platform, seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan platform-platform lainnya. Teman-teman juga bisa menghasilkan uang loh dengan menarik sponsor untuk memasang iklan di podcast teman-teman. Tanpa batas minimal pendengar malahan. Artinya, walaupun masih pemula sudah bisa jadi menghasilkan uang. Dengan Anchor, teman-teman bisa menciptakan podcast dimanapun dan kapanpun. Selamat mencoba! Kepoin Instagram kami dengan like, komen, dan subscribe di @podcast.ideal. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Luder. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kabarnya baik dan terus semangat menjalani hari-hari kalian. Ada hal menarik apa nih ya di podcast Luder kali ini? Selamat mendengarkan. Bagi kalian yang suka karya kerajinan tangan yang terbuat dari rotan, aku ada informasi menarik ini. Kalian bisa kepoin Instagramnya @ratancutbang, RATTANCUTBANK, atau hubungi langsung ke nomor WA adminnya 082160201355. Terima kasih. Oke. Halo, Halo, guten Tag aus Indonesien. guten Tag und guten Morgen aus Deutschland. Wah, guten Morgen aus Deutschland ya. Di Ya, sini, tepatnya di Banda Aceh, kami masih siang ini. eh, jam Iya, jam 3 ya, jam 3 sore. iya jam 3 sore benar-benar. Eh, Oke, Sobat Builder, Sobat Podcast Ideal semua. Hari ini kita kedatangan tamu dari Jerman nih. Orang Indonesia yang tinggal di Jerman. iya, Tamunya yaitu Mas Muhammad Dafa Akbar Pramudia. iya benar. Iya, benar. Ya, kita janjian udah 1 bulan yang lalu ya Mas ya. Baru hari ini ketemu jadwal yang pas ya. Iya, Ngobrol. eh, Oke. Oh iya, ya. suaranya saya jelas nggak terdengar? Iya, kedengaran jelas, jelas, jelas. Jelas, oke. Syukur. Iya, Oke, ya. Mas Dafa. Ini kita mau kenalan dulu nih sama Mas Davanya. Oh iya, Di Indonesia tuh asalnya dari daerah mana, terus uh, latar belakang pendidikannya gimana? Boleh kita kenal Mas Dava ya? oh iya. Ya ya. Siapa Oke, apa? silakan. Oh ya, sebelumnya pakai saya kamu atau aku kamu atau gimana? Maunya Mas Dava gimana? Terserah bebas. Oh ya udah. Oke, pakai saya. Saya ya, aku kelahiran 95. Oh, kalau aku kelahiran 2000, sebelumnya perkenalan nama nama aku Muhammad Dafa Akbar Pramudia, Oke, umur iya. aku 20 tahun, aku aku lahir tanggal 22 Januari 2000, lahir di Mataram. Aku asal dari sebenarnya sih orang tua aku asalnya dari Jawa cuma tinggal di Lombok, tapi ya aku asal dari Lombok, NTB Mataram. NTB Mataram, Lombok, NTB Indonesia. Nah, itu. Oh, gitu. Berarti orang Jawa yang tinggal di Mataram, di NTB. Iya, So, benar. wah, kita beda 5 tahun ya. Aku nggak nyangka loh.
Udah 20 tahun udah stay di Jerman gitu, udah merantau Iya, ke luar benua. Wah, keren. iya, sebelumnya sih aku sekolah jadi SMA 3 Mataram, itu Wah, salah satu berarti sekolah pas. adik lettingnya temanku, tapi udah jauh lettingnya temanku namanya Rizky Ramdhani. Kami dulu juku bareng Oh, 2011. aku juga sebelumnya sih Juku tahun 2017 Iya, ke kita Kota jumpa karena Dudukan. juku kayaknya. Karena juku maksudnya begini, sama-sama pernah juku gitu. Iya, sama-sama pernah Juku, iya benar. Oke, untuk informasi sobat Bruder yang mendengarkan, juku itu juku kurs, jadi seperti Iya, pertukaran pelajar di Jerman. selama 3 minggu kurang Iya, lebih. selama 3 minggu kita merasakan yang enak-enak aja dari Jerman kayaknya. Nggak Itu benar yang sekali Mas itu. Dava rasakan sekarang mungkin ya. Iya, nggak seperti yang dirasakan sekarang ya. Lain kok. Kok kemarin kan cuma Benar. kayak kulit-kulitnya doang di Juku itu. Iya, iya. Makanya aku belum ngerasa baru ngerasain kulit-kulitnya aja nih, yang isinya belum belum Iya. kesempatan. Kalau Mas Aidil sini nak ada kepengen lanjut ke Jerman. Pengen banget, tapi masih belum kesempatan ya. Tapi masih tetap Ya. dikejar sampai sekarang. Maksudnya Hmm. nyelesain S1 dulu di sini, Mhm. baru kejar beasiswa S2 ke sana. Oh Kalau ya. misalnya apa plan B-nya ya juga kayak Ausbildung akan dicoba gitu. Oh Makanya iya. aku dapat kesempatan wawancarain Mas Dava. Selain aku pengennya juga Sobat Bruder pendengar podcast Ideal di luar sana bisa dapat informasi langsung dari Mas Davanya gitu. Oh iya. Ya, iya benar. Oke. Ya. Nah, ada lagi yang perlu kami tahu tentang Mas Dava? Yang boleh kami tahu tepatnya. Eh, apa ya? Saya sebelumnya sih apa ya? Aku sebelumnya itu eh Bebas F sih Mas Dava mau panggil saya, mau pakai saya boleh, aku boleh atau soalnya tergantung sih ya informasi sih kalau sama orang-orang di tapi orang jangan Indonesia kebanyakan ketemu sama dia pakai aku. Iya. jangan kebanyakan Apa? bahasa Jermannya nanti akunya yang bingung. Ya, aku sih sebelum di Ausbildung ini aku FSJ ya, Freiwillige Soziales Jahr, terus Iya, iya, FSJ itu program apa ya Mas Dava? FSJ itu kayak kita itu kayak di sukarelawan Oke, di sukarelawan. tempat-tempat sosial. Ini Mm-mm. kan freiwilling, itu artinya sukarelawan. Jadi kita itu di tempat sosial, di tempat kayak tempat-tempat kayak panti jompo atau di rumah sakit atau di tempat-tempat orang-orang berkebutuhan khusus gitu. Kita jadi bantu-bantu gitu pegawai di Oh, sana iya. gitu. Dan job desk-nya itu sebagai apa gitu? Job Sebagai perawat kah atau gimana? sebelumnya sih saya ya sebelumnya sih di tempat Volunteeringnya, kegiatan volunteeringnya. ya kita ngerawat-ngerawat gitu ya Oh bantu iya iya. yang Mm. baju atau segala macem gitu-gitu. Sikat gigi, ngasih makan. Oh sampai sikat gigi kasih makan juga ya. Waduh. Kalau pokoknya ya di kamar mandi gimana? Mandiin, ya Oh gitu. iya iya iya. Ya nyebokin. Oh, iya. Soalnya kan Wah, nyebokin ya. Wah, ya soalnya kebetulan aku di tempat orang-orang berkebutuhan khusus pas di FSJ jadi Freiwilling Dienst ya. Pas waktu FSJ gitu. masuk. Nah, Ya. itu pure atau murni apa kegiatan sukarelawan atau bagaimana Mas Dava? Oh, kita sudah ada jadwalnya sih sebenarnya. Cuma dan ada orang-orang lain juga dari negara lain jadi ngebantu gantu gitu aja enggak. Kalau yang lain kan ada Mitarbeiter tuh apa ya bahasanya? Pekerja tetapnya itu dia yang kita bantuin pekerja tetap di sana gitu loh. Jadi Oh, meringankan kerjaannya mereka oke. Berarti gitu. bukan maksudnya meringankan ya, meringankan Iya, pekerjaan kan sesuai willing kan. seperti Jadi sukarelawan kita ngebantu gitu. Iya. oh, benar-benar. Heeh. Wah, jadi Jadi sebelum Osbildung nih Mas Dava, ya?
Iya, sebelum OSBIL. Jadi saya ini lulusan, kebetulan saya coba baru lulusan SMA. Jadi habis Ya. dari SMA lulus, saya langsung berangkat ke Jerman. Jadi waktu itu umurnya masih 18 tahun. Waduh, Langsung ke semudah itu sudah merantau. Wow, iya, keren. langsung rantaunya bukan ke luar daerah tapi langsung ke dalam Iya, negeri. lintas Jawa. benua gitu. Iya, langsung lintas benua. Masih masih mikirin mau kuliah di mana, maksudnya belum mikirin buat buat ngerantau gitu. Eh, waktu Oke, itu aku iya. sih juga sih dari orang tua juga sih emang ya, emang sudah kepikiran dari mana, mau dari kelas 11 ya, habis dari Juku langsung punya pikiran mau gimana ini ke depannya, mau ke Jerman kah atau mau kemana. Jadi dari kelas 11 habis dari Juku itu aku langsung sama orang tua juga langsung mikir-mikir gitu kan. Habis dari Juku langsung kelas 12 waktu itu. Wah, Iya, well prepared ya. Wah, iya. oke. Em, Jadi gitu. Orang tua jadi juga nyuruh pergi ke Jerman, ya udah langsung ya udah pergi ke Jerman. iya benar. Em, Sampai sekarang masih lanjut Ausbildung ya. Iya, sekarang lanjut Ausbildung sekarang. Itu juga nggak gampang sih buat dapetin Ausbildungnya ini. Nah, itu Nggak perlu. gampangnya gimana tuh Mas Dava? Jadi kan waktu kan harusnya dari FSC itu aku harusnya kan 1 tahun. Cuma FSC itu bisa perpanjang selama 6 bulan. Jadi total total 1,5 tahun lah ya. Aku Oke. FSC ini. Terus habis selama FSC ini aku nyiapin berkas-berkas buat Ausbildung ini. Soalnya kan kebetulan aku waktu berangkat ke Jerman cuma pakai Hmm. sertifikat bahasa A2. Sedangkan kalau untuk F Ausbildung ke itu B1 atau enggak B2. Kalau sekarang sih mungkin sekarang minimal B2 sih. Waduh, lebih berat ya syaratnya. Iya benar. Jadi aku selama di FSC itu dah kursus bahasa lagi, terus ya itu nyari-nyari tempat Ausbildungnya juga ribet soalnya kan aku harus banyak ke semua tempat buat daftar-daftar Ausbildung gitu. Nggak mesti satu tempat aja buat didaftarin, harus banyak tempat. Mungkin kalau bisa seluruh Jerman kalau mungkin ada niatnya waktu itu. Ya. Iya. Berarti ada berbagai syarat yang harus dipenuhi. Iya, Oke. soalnya juga waktu itu kalau untuk Ausbildung banyak syarat, ada sih kayak Anerkennung itu kayak penyetaraan ijazah kita. Anerkennung istilahnya, Anerkennung penyetaraan ijazah kita. Jadi itu Iya. tergantung orangnya, tergantung tepatnya itu kadang lama, kadang enggak nunggunya gitu. Waktu itu aku aja nunggu sampai 5 bulan kurang lebih baru dapat Anerkennungnya keluar gitu. Nah, selama 5 bulan itu Mas Dava belum mendapatkan Ausbildung, otomatis kan belum berpenghasilan. Itu bagaimana tuh Mas Dava? Oh, di Kebayang selama nggak FSC kira-kira? sudah ada dapat gaji sih kita selama FSC itu. Oh, berarti ada saving sebelumnya gitu ya, Mas? Iya, heeh, heeh. Jadi FSJ itu ada dua modelnya, incoming sama sama yang in Deutschland. Jadi kita incoming itu kayak dari pendatang langsung dari luar Jerman langsung masuk ke Jerman sebagai Freiwilligs, jadi sebagai sukarelawan gitu. Aku salah satu Oh, yang dari incoming itu. iya, iya. Nanti ada kita dapat seminar 5 kali, lima kali, ya 5 kali. Terus kalau Papajang dapat lagi kita 1 kali. Kan ketemu kok sama orang-orang Indonesia kadang-kadang bareng-bareng gitu. Gitu. Wah, Berbagi pengalaman. iya. Kalau udah jumpa orang Indonesia di luar negeri, berasa deket aja gitu ya, Mas ya? Karena satu daerah I- gitu ya. Iya, kalau kalau aku sih kalau misalnya cuma ketemu di jalan sih nggak terlalu ya, nggak terlalu deket cuma kalau kalau ketemu di jalan, tapi kalau udah ngumpul oke lah, nggak deket gitu. Oh, iya, Misalnya kalau iya. ketemu papasan itu kan kurang kurang, kalau aku sih aku orangnya juga agak tertutup ya, misalnya kayak enggak terlalu suka langsung say hi gitu, enggak, aku Iya, mikir-mikir. ada prosesnya gitu ya. Mas Dava Iya ada termasuk proses. orang yang ada prosesnya. Oke. Ya kan kita juga enggak tahu dia dari gimana backgroundnya dia gitu. Kan kalau kita Benar, bisa ngumpul satu tempat kan langsung oh gampang, oh ketahuan. Emang harus perkenalan gitu segala macam ya. iya. Gitu. Mm. Oke, ini kita udah apa ya, podcast ini dimulai dengan tiba-tiba, maksudnya langsung nyeritain tentang Ausbildung gitu. Padahal awalnya pengennya aku
Kalau ngajak Mas Dava tuh ngobrol tentang pengalaman di Jerman. Mungkin yang enak-enak dulu nih Mas Dava diceritainnya. Nanti yang pengalaman di nggak enaknya Jerman, kita simpen dulu. kalau pengalaman di Jerman sih, ya Hmm, tahu lah ya kan saya kayak diupload ke sosial media itu pasti enak udah selesai. Nah, enaknya ya mungkin dia iya, tinggal di Jerman, kelihatan di akun Instagram pasti apa ya mayoritas orang yang di share itu memang yang hal yang enak-enak enak-enaknya. saja. Genau. Iya benar, sudah itu. Emang sih, kalau aku sih ya gimana ya? Kalau sudah pernah ke, aku kan sudah pernah ke Jerman sebelumnya dia, ya biasa aja sih Jerman. Kalau ya ada nggak terlalu enak, ya paling-paling cuma enaknya mungkin tinggal di Jerman udah selesai. Buat aku ya. Iya, iya. Ini. Kalau aku sih mungkin mungkin bilangnya apa ya? Kalau sebelum yang paling enak nyampe di Jerman tuh pas di bandaranya tuh habis dari luar bandara tuh selesai dah nada enaknya semua. Udah nyampe di bandara Jerman tuh udah itu yang paling enak mungkin buat aku ya. Soalnya habis itu lanjutin tinggal di sini, wah, udah repot lagi. Itu yang paling enak ya. Pertama kali nyampe ke Jerman, udah selesai. Iya, Gitu. iya, iya. Nah, untuk pas pertama kali nyampe di Jerman dan Mas Deva juga udah berapa lama ya di sana? Oh, aku dari Oktober, sebenarnya sih September akhir tanggal 29 berangkat dari Indonesia, nyampe kurang lebih tanggal 30 September, ya kurang September akhir lah, 2018. Oke, berarti udah setahun lebih ya di Jerman. Berarti Ya sudah benar. merasakan 4 musim di sana. Udah merasakan 4 musim ya. Pengalaman merasakan 4 musim di sana tuh bagaimana Mas Dava? Sebenarnya kan kalau orang-orang, misalnya kalau orang-orang yang belum pertama kali ngerasain salju kan kayak termasuk aku sendiri kan belum pernah ngerasain salju buat pertama kali. Kalau pertama Iya. kali sih, oh enak ada turun Apalagi salju kalau bisa ngerasain. seperti anak-anak yang ngikut Juku, pasti dia cuma bisa ngerasain 1 musim karena I- durasi dari Jukunya itu maksimal 3 minggu. iya Nah, benar. akan sangat berbeda kan pengalamannya Mas Dava yang udah pernah Juku cuma 1 kali apa cuma 3 minggu di Jerman dan sekarang Iya, sudah merasakan 4 musim gitu langsung apa plus minus hidup di Jerman selama setahun full tuh udah ngerasain gitu. Bagaimana iya. pengalamannya? Kalau yang 4 musim sih ya enak sih dapat bisa ngerasain salju buat pertama kalinya, tapi habis itu mungkin cuma satu satu 2 hari ngerasain enaknya, tapi habis itu nak enaknya terasa karena dingin. Jadi itu dingin. Berarti Terus mainnya itu hari apa 2 hari pertama selebihnya dingin aja ya. iya selebihnya itu ya dingin aja nanti sakit jadi biar soalnya banyak teman-temanku dari Indo juga sakit kadang jadi ya, sebenarnya sih salju nak enak sih biasa-biasa aja dingin basah sepatu semua segala macam gitu. Nggak seindah Iya, kayak di ini ya di film-film gitu. iya nak sudah di film-film gitu. Iya. Kalau yang paling enak mungkin buat tempat aku sendiri sih kayak musim semi ya karena kayak ya angin nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, tapi ya udah mulai kayak di Indonesia lah mungkin kalau musim semi udah mulai enak. Oh, oh iya, berarti Iya, musim favoritnya Mas Dava ini musim semi ya? iya musim semi. Kalau musim panas di sini kepanasan. Oh Kalau iya, iya tahun lalu sempat pernah 40 derajat waktu itu waduh, tahun. Iya. lebih dari di Indonesia ya? Iya, itu dah makanya kena gelombang panas waktu itu. Iya, 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 iya. iya. Kalau Nah, musim Mas gugur Dev, banyak hujan. oh musim gugur banyak hujan. Oke. Iya, males kok hujan-hujanan. Di Jerman hujan-hujanannya dingin. Hmm, dan Kalau bahkan musim panas juga kadang nggak ya, benar-benar pasti. Kadang kan sempat hujan waktu Juku juga kayak gitu kan. Waktu itu iya, sempat bahkan waktu sempat hujan waktu aku Juku sempat hujan dan ya hujan itu es batu malahan. itu makanya. Jadi nggak benar-benar musim panas juga sih kok di Jerman ini. Iya, benar-benar. Waktu tertentunya gitu. Ya. Nah, Mas Dava merantau ke luar benua ini. Pasti Iya. mengalami yang namanya culture shock dan bahkan homesick mungkin. Boleh di-share pengalamannya sama kita-kita di sini dan Oh, sama kalau ideal. aku sendiri sih culture shock sih ya
aku nggak terlalu ya. Kalau aku sih ya biasa-biasanya kalau dia gimana nerima kultur dari orang Jerman itu. Tapi ya kita juga, aku juga sebagai orang Indonesia juga ya mikir ya cuma oke cukup tahu aja apa yang mereka lakuin bla bla bla. Nah, yang nggak penting dibuang aja gitu. Yang penting Oke. bisa diambil gitu. Kayak yang tepat waktu, segala tepat waktu kan di sini kulturnya paling paling kenceng Iya, sekali. disiplin. Ya disiplin gitu-gitu itu aja yang diambil. Tapi kalau sisanya ya cukup tahu aja. Kalau homesick itu udah jelas sih. Tapi kalau sekarang sih bisa dimaklumi saja. Cuma mungkin 3 bulan pertama masih homesick sih. Oh, berarti fasenya itu kebanyakan 3 bulan pertama tuh homesick gitu ya, Mas Iya, Dava ya. 3 bulan. Karena kan kita jauh Bosen. dari orang tua, sendirian, nggak ada teman, keluarga, segala macam. Pasti, Lengkap sudah ya. iya lengkap sudah. Sendirian gitu dah. Mm-mm. Uang juga terbatas gitu kan. Iya, benar-benar benar. Tapi Jadi, selama di sana, apakah ada komunitas anak negeri di sana, atau misalnya kayak komunitas pelajar kah, atau komunitas anak Indonesia yang ngambil Ausbildung di Jerman kah? Maksudnya kayak kalau lingkungan untuk berbaur sesama orang Indonesia gitu, Mas Dava. Kalau aku sih kayaknya sih ada ya, tapi aku kurang tahu juga sih. Soalnya aku juga nak tanya yang kita gitu kayak gituan gitu. Kayak komunitas kita aku nak terlalu tertarik. Soalnya aku juga orangnya agak susah tergantung sikon kalau bergaul. Iya benar, iya iya. Kan setiap Kalau orang punya ini ya, punya apa cara bergaul sendiri-sendiri. iya gitu. Kalau masuk ikut komunitas agak kurang sih. Tapi kalau misalnya kita ketemu di satu tempat terus bisa ajak ngobrol tuh itu bisa, aku bisa. Tapi kalau misalnya kita kayak ngumpul di komunitas terus kalau ikut komunitas tuh aku agak kurang gitu. Tapi kayaknya sih Oke, ada ya. Aku iya. kurang tahu juga itu. Oke, nah selama di Jerman udah kemana aja nih Mas Dava? Aku orangnya nggak suka jalan-jalan kebetulan. Jalan. Aku tahu apa kan kita nge-DM di Instagram tuh. Nah, Iya aku iya ngeliat profilnya Mas Dava sama di akun Instagramnya apa iya. foto-fotonya itu di Jerman gitu kan. Makanya Mm-mm. kalau misalnya buat podcast pengen nanya deh mau udah kemana aja gitu. Mungkin ada Oh, pengalaman yang bisa di-share ke kita di sini pendengar kalau aku podcast ini. sih kalau aku sih sebenarnya nggak suka jalan-jalan orangnya ya. Cuma kadang kalau kalau ada niat aja Suka baru. moto tempatnya. Kalau mau ke moto nggak terlalu juga sih. Oh gitu. Nggak moto. Iya cuma kayak jadi sampingan aja moto-moto bikin video itu kalau ada niat aja sih. Oh iya iya iya. Oh iya, Iya Mas kalau Dava tinggal di sana tuh di kota mana ya? aku sekarang sih di Köln ya, di Köln. Di Köln. Oh, di Ya Köln. pasti tahu lah Köln Salah kan satu kota. kota besar di Jerman ya? Iya salah satu kota ya salah satu kota terbesar di Jerman benar. Masjidnya ya? Masjidnya kayaknya sih iya. Aku kurang tahu Oh, sih. mm-mm. Iya Aku juga gimana? ya kalau aku sih jalan-jalan agak kurang ya. Paling yang kalau ada yang di profil Instagramku itu cuma di dekat-dekat situ aja sebelumnya aku juga tinggal di Köln ya. Sebelumnya aku tinggal di desa kecil namanya Iya. Bingheim. Ya gitu. Mm-mm. Jadi di Bingenheim itu udah ada itu di Bingenheim itu lebih tepatnya di Hessen. Hessen itu salah satu negara bagian di Jerman ya, kalau yang belum Oke. tahu. Iya Iya. iya. Jadi Hessen itu Bingenheim itu sekitar 1,5 jam dari Frankfurt. Jadi itu yang dekat-dekat situ aja Frankfurt, Wiesbaden. Wiesbaden juga kota di Hessen juga, Darmstadt gitu-gitu Oh, itu sebenarnya oke. kota-kota dekat-dekat situ aja, nggak Oh, jauh-jauh. aku dulu jukunya di Hessen juga loh, di apa? Di Frankfurt itu, di Hessen. Eh, Nama desanya Bodenroth. oh, oh Tapi iya. kalau ditanya di mananya aku nggak tahu lagi sekarang. Aku coba nanti cek di Google Maps. Iya, Oh di Hessen ya dapatnya. iya Kalau aku dapat jukunya di Hessen. Kalau Mas Dava dulu di mana? aku juku di Duderstadt, Aso, Duderstadt. di Der Sachsen. Oke. Aku pengen ke sana juga sih ke Duderstadt biar nostalgia sebenarnya. Iya. Kan itu kayak masa-masa apa ya? eh
Iya, kalau suatu saat ke Jerman pengen nostalgia lagi gitu kan gitu. Iya, Iya betul. bener. Silakan sudah aku udah di Jerman. Ini mau kepengen ke sana lagi, cuma ada waktu, belum ada kesempatan ke sana lagi. Kalau untuk kayak Betroyer sama apa ya teman-teman yang sesama Juku dulu masih ini masih kontekan atau masih berkomunikasi gitu. Kalau aku sih agak jarang ya, tapi di grup Juku ada, cuma agak jarang kok kontak-kontak gitu, agak beberapa baru sampai kontak, tapi kalau ke Betroyer agak jarang gitu. Oh iya iya. Nah, Heeh, heeh. Oke. Berarti oke. Kita lanjut lagi. jadi Oh aku ya ya gimana Mas Dava? aku sebenarnya di Jawa udah ngerasain tinggal, soalnya sebelum kan aku tinggal di desa di Bingenheim itu. Oh iya. Berarti udah pernah Eh, ngerasain Bing- tinggal di pedesaannya di Jerman sama di oh kotanya iya, di sudah Jerman. iya, Oh ya. udah Kayak ngerasain. menarik nih Itu Mas Dava bedanya. berbagi ini. Bedanya itu apa? Di mana aja gitu. Oh, kalau di desa di Jerman itu, kok tinggal di desa itu pasti rumahnya bagus-bagus karena kan lahannya luas. Terus mungkin nggak tahu harga tanahnya di sana agak murah, tapi pokoknya rumahnya tuh besar-besar, luas-luas, banyak mobilnya. Yang jelas di Jerman satu rumah tuh bisa punya 3 mobil. Waduh. Terus itu dah kok tinggal terus, tapi di desa itu ya gandum kanan kiri gandum harus, tapi transportasi kendaraan umum agak susah kok di desa. Nah, kayak aku waktu dulu tuh jarang jalan-jalan keluar-keluar gitu karena transportasi juga susah, males Karena gitu di Mas nunggu-nunggu gitu. aksesnya susah ya di desa ya Mas Dava ya. Iya, Heeh. kalau pakai transportasi harus 1 jam sekali nunggu bis. Terus kereta juga bis cuma satu sampai Jumat, Sabtu Minggu nggak ada bis gitu. Iya, Itu makanya belum lagi cuaca ekstrim ya Mas Dava ya. iya, belum, cuacanya agak ekstrim, terus harus jalan kaki, banyak jalan kaki kok di desa itu bisa 5 kilo jalan kaki, 2 kilo, 1 kilo gitu. Nggak bisa mesen Grab ya. Nggak bisa mesen, maaf Nah, mau nyebutin merek, nggak bisa mesen ojek nggak online. apa-apa, nggak apa-apa. Nah, yang nggak bisa masa gitu-gituan. Ya cuma di desa, dari apa cuma gitu-gitu aja kok di desa. Tapi kalau di desa mungkin orang-orangnya agak ramah Oke. karena mungkin Mm-mm. karena kita kan desa kecil. Jadi ketemu itu jadi kalau misalnya kita pagi-pagi nih keluar, nanti kita bilang halo Guten Morgen, nanti mereka nyapa Guten Morgen gitu. Saling sapa dah, walaupun kita nggak kenal dah Guten Morgen gitu. Itu kok di desa masih Ramah-ramah agak kah ramah, orang-orangnya? ya ramah orangnya kok di desa. Kalau di kota nggak ramah, jangan tanya. Soalnya mungkin sudah saking banyaknya orang, jadi tidak mungkin kita say hello gitu. Iya, Kalau di desa kan sedikit, jadi gampang sekali nanya, apa say hello gitu. Halo Morgan, nanti mereka ramah gitu, iya. saling nyapa. Kalau di kota ada puluhan orang kita Guten Morgenin begitu selesai di puluhan orang tuh udah sorry mungkin ya Mas ya. Mungkin. Eh, Terus mereka juga agak aneh nih, dia kenapa orang ini, mungkin itu mereka juga mikirnya kayak gitu. iya, itu Iya. salah satu apa ya budaya juga ya, Mas Dava. Iya, itu mungkin salah satu kultur di Jerman ya. Antara bedanya di desa sama di kota tuh gitu. Iya benar. Untung aku udah Oke. ya, ngerasain di desa Mm-mm. gitu. Nah, kalau selama melaksanakan Ausbildung di Jerman, kira-kira kalau misalnya ada orang lain yang pengen juga ikutan Ausbildung di Jerman nih, Mas Dava, Mhm. ada alasan nggak yang bikin mereka tuh kamu harus Ausbildung di Jerman gitu? 5 alasan deh gitu Kalau untuk teman-teman pendengar. kalau alasan Iya. deh harus Ausbildung di Jerman. Iya, alasannya bisa dibilang nilai plusnya ketika kamu Ausbildung di Jerman tuh yang akan kamu dapatkan tuh apa Oh, gitu. yang jelas mungkin pengalaman, yang jelas ya itu Oke, kan. Kalau kenapa alasannya mungkin kenapa dapat kamu dari pengen dapat pengalaman. pengalaman dari Ausbildung? Ya, terus mungkin juga belajar, eh, uang pemasukan lebih banyak daripada di Indonesia. Oke, Itu karena dibayar pakai euro terus ya, ya karena dibayar pakai euro, bener. dibayar pakai rupiah, kok ininya menurun gitu.
Iya, kalau di Bayar Kedua nak bakal saya ke Jerman Iya. gitu. Oke, yang kedua Terus mungkin penghasilan lebih besar dari Indonesia. ya terus yang mungkin eh, apa ya selama aku sebelum di Jerman, soalnya aku baru-baru sih. Mungkin kalau selama tinggal ya lebih disiplin mungkin Oke, kitanya nanti kamu akan lebih disiplin. Yang ketiga, iya kita akan lebih disiplin, lebih tepat waktu, lebih terus apa ya lebih teratur mungkin kalau dalam bekerja. dalam bekerja itu dilatih Iya. dulu atau Ausbildung itu harus seseorang yang mau Ausbildung harus sudah siap pakai gitu bahasa kasarnya. Oh, kalau Ausbildung itu sebenarnya kita tuh kayak training gitu loh, Mas. Oh, iya. Oh, Jadi iya. istilahnya Nah, tuh Ausbildung. Jadi kalau misalnya kok di Indonesia mungkin aku gambarin magang kayak gitu ya. kayak Poltekkes. Kayak magang gitu. Ya kayak Oh, kita magang. Jadi selama 3 tahun atau 3,5 tahun, 2,5 tahun tuh ada tergantung Ausbildungnya apa. iya. Nanti kita itu udah dilatih dan nanti kita ada sekolahnya. Habis sekali kita ada prakteknya gitu. Kalau kebetulan kayak aku ini kan di jadi perawat di rumah sakit. Jadi aku dari bulan April sampai bulan Juni pertengahan kemarin tuh aku ada sekolah, kita belajar buat buat ke prakteknya. Jadi aku sekarang ini lagi praktek buat di rumah sakitnya gitu. Oke, berarti nggak full programnya itu tidak full praktek saja, tetapi ada kelas belajarnya juga ya. Iya benar. Nggak kayak kuliah itu kan. Kalau kuliah kan cuma teori aja. Kalau ini kan Ausbildung nih teori sama praktek praksisnya Teori gitu. sama prakteknya Jadi mungkin seimbang ya. Oh, iya. ya selang beberapa bulan ada praktek atau ada sekolah gitu, ada Oke. teori gitu. Nanti ada terjadwalnya. Mm-mm. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau Ausbildung sebelumnya sih harus apa ya? Kalau aku saranin sih ambil FSJ dulu ya mungkin karena satu buat nyari pengalaman dulu gimana Jerman itu yang sebenarnya. Terus habis itu ya sekalian belajar bahasa sama kulturnya. Soalnya FSJ itu kan kalau Ausbildung itu soalnya apa ya? Dia tuh harus benar-benar orang yang siap gitu loh. Bukan kalau FSC kan kita masih bisa oke belajar segala macam, nggak ada aturannya, nggak terlalu ketat. Kalau Ausbildung tuh udah ketat aturannya gitu. Oh gitu. Oh iya iya. Ini bermanfaat banget nih buat teman-teman yang masih apa mau gitu ya, masih mau mau bercita-cita untuk bekerja Ke atau ya Jerman. mau bercita-cita ke Ya. Jerman. Ada saran Mm. lebih baik ambil program FSG dulu, nanti baru ke Iya, Ausbildung. Oke. iya, soalnya kenapa sih kadang ada mungkin sebelum ke Jerman tuh ada au pair. Mungkin Mas Aidil pernah dengan Iya pernah au pair. program Orpel pernah dengar. Iya. Ya au pair tuh mungkin 11-12 kayak Ausbildung cuma kayak FSC cuma au pair itu kan lebih kayak kita ke babysitter gitu. Ya au pair itu. Iya. Itu juga bisa salah satu buat ke Jermannya, buat untuk ke Jermannya sebelum kita mulai mulai hal-hal yang lain kecuali selain beasiswa ya. Kan kalau beasiswa mungkin agak lebih istilahnya lebih gampang untuk lanjutinnya karena kita sudah pasti tahu ini itu. Kalau kita buat nyari Ausbildung itu agak agak ribet selain kita kok pakai agen mungkin dari Indonesia mungkin agak lebih mudah. Iya. Nah, memang kalau beasiswa secara finansial lebih apa ya? Kita memang dituntut untuk fokus belajar, sedangkan kalau Hmm. Au Pair, FSJ dan juga Ausbildung eh, kita diarahkan untuk bekerja ya. Itu yang Iya aku pahami benar. sih Mas Deva. Oke. Iya benar karena kan kita nak pasti kalau au pair kan ya kita bekerja tapi sekali kita belajar kulturnya mereka gimana itu sekali kita mungkin secara tidak langsung kita kan memperbagus bahasa kita Iya gitu benar loh benar benar. istilahnya gitu. Memang sangat berbeda Jadi kan kualitasnya belajar bahasa Jerman di luar di dengan langsung di negaranya gitu ya. iya benar-benar kita kan selama di Indonesia ini cuma belajar teori gini 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 tapi setelah kita di Jermannya langsung Mm-mm. nah itu nanti terlaksana itu beda pasti apa yang kita pelajari apa yang kita ini gitu.
Kadang orang Jermannya sendiri juga bilang kalau bahasa Jerman tuh susah gitu. Jadi ya apa lagi? Orang Iya Jermannya bener. orang Jermannya langsung yang bilang bahwa bahasa Jerman itu susah. Tapi kenapa kita mau belajar juga? Iya, itu makanya mereka juga bilang kenapa kamu mau sekali bahasa Jerman kalau ada der, die, das, bla bla bla, des, das, dem, di, der, apalah itu genitif, datif, akusatif Waduh, segala oh, macam. iya segala macam. Mereka nanya, ya mereka bilang kayak gitu. Itu susah tapi buat kamu yang masih kita nih yang niat ke Jerman, mereka bilang hebat kalian gitu. Waduh, Niat orang sekali. yang salut sama Iya, kita yang belajar Jerman, ya, orang asing yang belajar Jerman ya. iya benar-benar. Aku juga punya teman juga bisa ada kenalan tuh dia di sekolahnya pelajar bahasa Jerman, dia juga nggak senang bahasa Jerman juga soalnya kan ya belajar sejarah bahasa Jerman tuh kayak gimana segala macam Dia gitu. orang asli Jerman. Iya, orang Jerman asli tapi kan dia sekolah di orang Jerman dah sekolah di Jerman. Sekolah Jerman maksudnya. Aku Awesome. punya kenalan gitu. Iya, jadi dia cerita kalau di sekolahnya itu dia juga belajar bahasa Jerman cuma dia nggak senang bahasa Jerman gitu. Ya. Belajar bahasanya sendiri gitu. Iya. Kayak kita belajar bahasa Indonesia gitu Nggak loh. seneng nggak seneng belajar bahasa Indonesia gitu ya. Iya, karena kan bahasa Indonesia ribet ya sama juga kayak orang Jerman belajar bahasa Jerman Iya, perspektifnya sama gitu. ya. Oke. Iya, perspektifnya sama. Heeh. Iya. Jadi makanya kalau aku saranin sih sebelum mau ke Jerman selain beasiswa mungkin ya FSJ atau au pair dulu. Soalnya kan kita juga biar kalau misalnya orang yang belum pernah ke Jerman keluar negeri dah sama sekali kan kalau aku kan sebenarnya pernah ke Jerman jadi ya oke lah nggak apa-apa bisa nerima. Jadi kepikiran kalau yang belum mungkin culture shock atau segala macem nggak betah biasanya. Soalnya aku juga punya kenalan orang-orang Indonesia juga yang nggak betah tinggal di Jerman terus pergi pulang gitu baru 3 bulan au pair atau FSJ pulang gitu karena nggak betah gitu. Itu Iya. juga salah satu biar kita lihat tuh niat kita buat ke Jerman tuh apa gitu. Iya. Kalau misalnya untuk nyari pengalaman, aku bilang sih nah oke cuma 1 tahun FSC cuma kalau niat yang buat untuk tinggal di Jerman mungkin ya FSC kita harus niatin dari sebelum kita berangkat ke Jerman tuh kita mau niatin dulu ini harus nyari sini ini itu mungkin sih kita oke lah dikasih enak-enaknya dikit cuma kan kita juga harus buat ke depannya tuh ngapain soalnya aku sih udah berpengalaman itu gimana Ya, benar. rasanya merasa ya susahnya nyari Ausbildung itu Iya, padahal itu. sudah langsung stay di Jerman gitu ya. Apalagi bagi bagi Iya, kita yang, maksudnya bagi kami atau apa pendengar podcast Ideal di luar sana yang dari sini mm-mm. ngelamarnya pasti akan lebih sulit gitu. Iya soalnya mu- aku dengar-dengar sih juga agak susah sih ngelamar dari luar Jermannya langsung untuk Ausbildung itu agak susah. Mungkin tergantung beberapa perusahaan yang bisa kayak gitu. Cuma kalau untuk profesi kayak perawat atau yang lain itu lebih lebih niat yang orang dari Jerman yang sudah kita sudah jadi Jermannya langsung soalnya kita kan harus pergi buat wawancara segala macam gitu Iya, benar. gitu Oke. dan juga syarat-syaratnya juga kan harus kita penuhi itu semua memenuhi harus di Jerman semua itu juga repotnya. Mm-mm. Memang harus dinikmati prosesnya ya. Iya Seberat. dinikmati prosesnya. Iya. Ini aku sudah menikmati prosesnya tuh kayak gimana sekarang aku harus menikmati FSC Ausbildung ini kayak gimana Ya, berarti sekarang Dava nih gitu. sudah menemukan Ausbildungnya ya, atau tempat. Iya, alhamdulillah sudah mendapatkan tempat Ausbildung Wow. ya. Soalnya ya, sebenarnya sih aku niatnya sih tahun lalu 2019 buat mulai Ausbildung. Cuma karena waktu itu faktor bahasa, terus juga belum ada tempat buat itu. Jadi aku perpanjang 6 bulan gitu. Soalnya emang aku niatnya untuk tetap di Jerman. Jadi kalau ada kenalan itu ya pulang aja ke Indonesia. Cuma aku niatnya sudah di Jerman. Ya aku nak mau cuma 1 tahun gitu sia-sia gitu aja. Jadi sempat sih putus asa cuma ya itu harus tetap jalan. Iya, benar-benar. Nah, memang Ya, akan ada fase putus asa, tapi kembali lagi ke niat pertama Mas Dava ke Jerman,
Jadinya tetap ini ya, Mm-mm. tetap apa istilahnya apa struggling gitu. Struggle Iya struggling, ya sempat semangat gitu tetap ya. semangat untuk bertahan di Jerman. Wah, Iya gak benar. kerasa kita sudah 37 menit ngobrol dengan Mas Dava ini. Banyak sekali Iya, ilmu dan pengalaman yang kita dengar, Sobat Blunder semuanya yang mendengarkan. sebenarnya sebenarnya masih bisa lebih lama lagi Iya, sih. iya, Kalau benar. misalnya Kira-kira apa lagi nih yang bisa kami apa yang bisa Mas Dava share ke kami nih eh, yang apa udah dengerin di luar sana. Mungkin bisa eh, berbagi pengalaman atau mungkin bisa ketentuan Ausbildung yang paling penting untuk diperhatikan gitu. oh itu kalau ketentuan Ausbildung yang jelas kalau kita orang asing sertifikat bahasa kita ya itu nomor satu. Oke, paling Minimal penting sertifikat kalau untuk bahasa ya Jerman ya. Yang ya harus. itu kalau untuk Ausbildung itu minimal mungkin kalau saya dari pribadi B B2 ya. Minimal Kalau aku sendiri sih berat itu. ya ya B2 itu berat. Aku sendiri aja masih B1 cuma itu mungkin karena lagi keberuntungan aja mereka mau nerima B1 gitu. Itu tergantung tempatnya juga sih. Oh, Kita iya. ada kadang B1 tapi ada syarat khusus gitu. Yang penting kita bisa selama wawancara tuh kita bisa meyakinkan perusahaan itu kalau kita bisa gini 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 gitu. Oke, Itu iya, juga iya. Berarti selain faktor itu bahasa tapi ada faktor lain ya, misalnya keahlian kita meyakinkan calon tempat kita iya jadi build. makanya makanya kita tuh yang habis dari bahasa, habis itu kita harus tinggal di Jerman. Nah, itu nomor satu. Soalnya kita kan wawancara. Nanti kita wawancara itu kita harus pergi ke tempat ke perusahaannya langsung. Jadi ke agennya lah, ke tempat kerjanya langsung. Jadi kita kan wawancara tetap bertatap muka, harus rapi segala macam nyiapin materi. Nanti kita walaupun nanti kita jelasin dah apa yang kita punya dan apa yang kita tidak punya. Nanti kita bisa kasih tahu kalau kita itu punya, misalnya kayak aku nih masih baru punya B1 cuma dah gini-gini dah niatin dah kayak gini-gini akhirnya mereka mau Ah, gitu. so, iya. Nah, Iya, selain bahasa dan juga meyakinkan calon buildingnya, kira-kira apalagi nih uh-uh. Mas Dava yang perlu dipersiapkan? Anarkenum. Nah, itu anarkenum itu lama soalnya. Tergantung tempat dan tergantung orangnya. Soalnya aku punya kenalan, dia tinggal di Hamburg cuma 2 minggu. Terus aku juga punya kenalan orang dari Maroko, dia di Hessen sih, lebih tepatnya di Darmstadt kalau untuk Anarkenum itu 1 tahun nggak jadi Anarkenumnya. Jadi itu juga jadi syarat penting sih buat Ausbildung yang orang dari luar Jerman gitu. Oke, Anunkenum Sobat Bruder itu adalah sertifikat penyetaraan ijazah ya Mas. Iya, benar. Jadi Jadi kita seperti tuh eh, kalau di Indonesia mungkin seperti ini ya lembaga profesi atau bagaimana? aku kurang tahu sih ya kayak gimana. Soalnya aku di Indonesia belum pernah tahu gimana Berarti Anarkenum itu kayak ceritanya gimana. itu kita punya ijazah, terus ijazah kita itu Di, di diterjemahkan dulu pakai ke bahasa terjemah Jerman. bahasa Jerman. Berarti ada Iya, jasa benar. penerjemah gitu ya. eh, Beda lagi nanti. Jadi pertama kita nyari jasa penerjemah di Jerman. Oke. Kadang tergantung tempatnya juga sih. Ada yang minta stempel asli dari Jerman atau enggak dari ada kok aku kalau nggak salah sih ada juga di Indonesia jasa penerjemah bahasa Jerman juga ada sih. Gitu. Oh, gitu. Ya, jadi nanti di tempat Anarkenung itu nanti ada biasanya dia ngasih formulir apa syarat-syaratnya apa kita nanti ada kalau dia minta syaratnya ijazah yang sudah ditranslasikan dengan stempel di Jerman, nah itu berarti kita harus nyari lagi jasa penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Jerman di Jerman. Tapi kalau cuma bilang ijazah yang sudah ditranslate, jadi itu bisa pakai stempel yang dari Indonesia atau dari mana gitu, gitu. Dan penerjemahnya itu Sama SKH, harus penerjemah tersumpah gitu ya. Sudah pasti. iya benar, Oh, iya benar harus terjemah tersumpah. Di Jerman juga gitu harus penerjemah yang tersumpah terpercaya gitu. oh, Kalau nggak gitu nggak mau orang Anerkenungnya iya. Modern juga gitu. ya Mas Deva ya.
Iya, itu juga modal, itu penyermah juga mahal, anergenung juga mahal, terus lama lagi. Nah, itu juga yang repot lagi. Itu. Oke, itu proses. Ya, pokoknya tergantung keberuntungan kita dah. Ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang 5 bulan, ada yang 1 tahun tidak jadi-jadi. Ya, tergantung orangnya sama tempatnya. Oh, Gitu. iya. Sama SKHUN kalau ya penting kalau orang dari Indonesia. Jadi SKHUN sama ijazah diterjemahin terus anergenung dah. Nah, itu penting. Oke, berarti kita bisa Gitu. simpulkan yang pertama, perbaiki bahasa Jermanmu, tingkatkan skill bahasa Mm-mm. Jermanmu, B2. Iya. Yang kedua, Mm-mm. harus punya keahlian meyakinkan calon tempat melaksanakan Ausbildung, terus Iya. sama SKHUN. Iya, anergenung ya SK. Jadi ijazah sama jadi anergenung tuh ijazah sama SKUN kita jadi satu terus nanti keluar dah hasilnya tuh Oke, apa. poin ketiga Kalau nggak salah disatukan Anugerah. Oke. iya jadi kalau nggak salah di Indonesia tuh setara sama Realschul Abschluss kok pakai ijazah SMA ya di Jerman. Oh, Itu sekitar 10 tahun pendidikan di Jerman oke. yang Realschul Abschluss itu. Iya. Karena memang apa kan Terus konsep pendidikan, konsep sistem pendidikan di Indonesia dengan di Jerman berbeda ya. Berapa ya? iya beda Setahu jauh. aku Beda ada apa? iya Kita mulai dari SD atau misalnya dari TK, SD, terus kuliah. Sedangkan ya itu iya. sejak SMA ya kalau nggak salah sudah bisa menentukan gitu mau kemana arahnya. Apa di Jerman tuh di Indonesia? Di Jerman bedanya, beda dengan Indonesia. Iya sih dari kalau rasa aku dengar sih dari SD ya soalnya kan Grundschule terus ada istilahnya Hauptschule, Realschule, terus Gymnasium. Nah itu kan beda-beda lagi itu apa lagi itu. Aku ya sampai sekarang nggak ngerti gimana sistem pendidikan di Jerman itu. Dan bahkan dari SD sudah diarahkan gitu ya. Iya dari SD sudah diarahkan dia mau kemana segala macam. Mungkin kalau aku dengar sih SD di sini cuma 4 tahun, nanti 4 atau 5 tahun nanti abis itu lanjutnya ke itu Realschule, Hauptschule segala macam gitu. Banyak Aku showroom nggak ngerti lainnya. juga. Iya sama. Ya banyak Schule-Schule yang lainnya, banyak Iya iya. lulusannya aja ada 3 di sini. Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Abitur, apalah itu. Nah, aku juga nggak ngerti sampai sekarang. Iya, aku dapat materi ini waktu belajar apa A2 gitu kan. Eh, di awal Iya. tuh dijelaskan. Memang dalam penyampaian materi pembelajaran, tapi disisipkan eh, materinya itu tentang sistem pendidikan di Jerman. Terus kita bandingkanlah dengan Hmm, di Indonesia. Memang sangat menarik itu konsepnya. iya sangat sangat jauh beda konsepnya emang. Sama kayak Ausbildung ini kayak nanti kita habis dari Ausbildung ini kita juga bisa ngelanjut kuliah sih sebenarnya. Oh iya, Mau kuliah berarti kok setelah Ausbildung iya, kita punya kesempatan untuk kuliah. Wah, menarik. iya Coba benar-benar. share ke kita semua. Iya, jadi misalnya kan ada kayak misalnya orang-orang Jerman kadang bingung dia mau Ausbildung atau mau kuliah, jadi kadang mereka Ausbildung dulu, kerja 3 tahun atau segala macam, narik duit, nabung-nabung atau semacamnya. Habis itu mereka juga bisa lanjut kuliah. Jadi ada jalan yang bisa misalnya ini kalau anggapnya jalan ini ada yang lurus tuh kan langsung ke universitas, tapi kalau ada yang belok dulu ke kanan, Ausbildung Iya, dulu, iya, terus baru iya. itu belok lagi ke ya kayak gitu dia modelnya. Hmm, Habis itu bisa lanjut kuliah gitu. iya. Mungkin kuliahnya juga tergantung kuliah ya apa yang kita mau juga sih sebenarnya. Nggak mesti itu. Dan kuliahan Kalau misal aku juga nah bisa, ini ya jurusannya itu unik-unik, unik-unik dalam artian jurusannya itu spesifik ilmu yang dipelajarinya itu gitu. Nama ya ilmunya spesifik-spesifik itu. jadi Nggak maksimal bercabang gitu. gitu kayak di Indonesia. Iya, keahliannya itu maksimal, maksudnya detail gitu. Iya, Nah, kalau Mas Dava sendiri ini mau melanjutkan studi lagi kah setelah Ausbildung atau bagaimana? aku sih rencananya ya lanjut kalau ada waktu studi ya mungkin. Aku juga masih lihat sikonnya dulu. Soalnya kan ya atau istilahnya juga bisa Weiterbildung atau menspesialisasikan lagi apa itu jurusan perawatnya gitu gitu. Oh iya. Mungkin aku sih ya antara studi lagi atau enggak Weiterbildung gitu dah. So, Iya.
Weiterbildung itu kayak abis Ausbildung ini nanti kita tuh menspesialisasikan lagi apa yang kita mau gitu loh. Oh, Misalnya kan aku udah 3 tahun ini lulus perawat, iya. habis itu aku mau lanjut, misalnya mau khusus perawat bagian darah, jadi aku Weiterbildung bagian hematologi gitu. Oh, Nanti aku so. belajarnya gitu. Dan Ya, waktunya juga heeh. boleh 3 tahun. Buat Weiterbildung, iya 1 sampai tergantung orangnya sih, 1 sampai bisa 1 tahun, bisa ya 1,5 tahun, 3 tahun gitu. Ya, tergantung kita ya. Heeh. Oke. Iya. Kalau studium kan ya tahu, Mas Aidil tahu sendiri kan mungkin kalau studi kayak itu kayak gimana. Berarti kalau melanjutkan studi ya sistemnya seperti perkuliahan. Iya, heeh. Aku juga bisa ngambil dari perawatnya aku bisa ambil studi kedokteran mungkin bisa juga atau studi perawatan bagian manajemennya juga bisa gitu. Dan Tergantung aku setelahnya lagi. itu apa ya, setara dengan S1 kah atau bagaimana Mas? Kalau Ausbildung, mungkin Itu kalau Ausbildung ini kayak Ausbildung kita melanjutkan studi, itu gelar yang kita dapat itu bagaimana? kalau Ausbildung mungkin kayak apa ya D3 mungkin aku juga kurang tahu kalau tapi ya iya kayak pokoknya kayak Poltekkes tuh kayak gimana ya? Kayak aku anggap sih Di kayak Indonesia Poltekkes gitu. seperti D3. Iya, kayak Poltekkes gitu dah. Itu dah modelnya Ausbildung gitu. Jadi habis itu ngajutin studi lagi juga bisa. Iya. Terus juga Ausbildung ini nggak ada batasan umurnya ya. Kadang ada yang masih 40 tahun masih ikut Ausbildung gitu. Wah. Ada juga. Mm-mm. Jadi nggak ada batasan ilmu ya, selama mampu dan Ya memungkinkan selama mampu dan niat dan ya niat. memungkinkan ya benar. Wah, Heeh. udah banyak Jadi itu yang jadi ya itu delapan enaknya belas juga di tahun Jerman. ya benar-benar. Yang mendapatkan pengalaman dari 18 tahun sudah merantau ke Jerman, mengikuti berbagai program Ya. magang istilah bahasa Indonesianya. Eh, Heeh. Berarti rencananya akan terus stay di Jerman ini ya? Nah, itu juga masalah. Soalnya kan di sini apa ya? Karena aku merhatikan kan dari sistem gajinya itu, jadi kan kalau kita di Jerman kan kita dapat gaji, pasti kan Iya. kita juga harus bayar asuransi. Mm-mm. Terus habis itu uang uang hari tua kita juga uang pensiun juga udah terbayarkan dari gaji itu. Iya. Terus uang pengangguran juga terbayarkan. Jadinya setelah aku pikir-pikir masa aku harus ya mungkin tetap tinggal di Jerman atau gimana nggak tahu lihat sikonnya juga lagi. Iya. Saya sih pengen sih balik lagi ke Indonesia, ya ngumpul keluarga gitu, Mm-mm. pasti. Mau Atau mungkin balik ke Indonesia cuma untuk liburan aja. apapun di negeri orang pasti tempat ternyaman untuk pulang pasti negeri sendiri ya. Iya, itu udah pasti, itu wajib itu. Iya, oke. Wah, Itu Mas dah. Dava, kita hampir 1 jam ngobrol-ngobrolnya ini. Eh, Iya. Terima kasih banyak untuk ilmu dan apa ya, berbagi pengalamannya. Mm-mm. Semoga Mas Dava sukses Osbildungnya. Ya, amin. Amin. Mas Aidil juga. Amin, amin. Ya. Aku sedang bimbing murid-muridku nih mau ikut lomba desain grafis uh, dibuat Oh, oleh pas pemberi beasiswa kita gitu. ah, oke Nah, ya. nah, jadi kita Heeh. janjian ke sekolah dari pagi sampai sore itu mereka produksi desain grafis kayak logo segala macam karena memang lagi dipakai dalam Heeh. bulan ini. Oh, kalau kalau boleh tahu dari sekolah mana ya Mas Oh Aidil? iya, aku dari SMK Aku Negeri 1 Banda Aceh. Jadi kami Fahosul, oh sekolah kejuruan. soalnya mungkin aku waktu itu temanku juga ada di sana pas dari ya, Nama sih FS ke Duku. Aziz siapa mungkin itu mungkin eh, Aziz siapa ya? dari 2017 aku ingat sih ada temanku dari Banda Aceh SMK 1 SMK 1. Aziz Oh, itu iya SMK muridku 1 Mas Dava. Iya, kenal kenal eh kenal. Aziz itu siapa Iya, mungkin nama lupa nama panggilannya Nur Razi Ariska namanya. ya ya itu udah itu benar Iya. itu temanku itu Oh, di Juku. oke, berarti timnya Eh, Azi ya. iya teman Sahabat seangkatan dah. sama Azi. Wah. Iya. Mungkin salam 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 dari Oh, saya sampaikan salam ya. sama
Iya, Aziz iya. juga kadang-kadang juga suka datang ke sekolah bantuin, misalnya saya lagi ada Hmm, kepentingan mendadak, mm, jadi Aziz gantiin untuk ngajar gitu. mm. 2 jam gitu. Oh, Mas Aidil jadi guru ya? Iya, akhirnya aku jadi guru padahal nggak pernah kebayang gitu. Kebayang bisa jadi guru sekarang gitu. Kalau dilihat waktu SMA kayaknya nggak ada harapan untuk jadi guru gitu kan. Nggak tahu ya kemana ini takdir membawa sih. Iya, benar. Gimana? Dan Oh, ya, kalau itu apa nama tempat kemarin buat apa? Mas Aidil Juku? Juku di Borden Road. Di Borden Road. Borden Road. Iya. Lagi Oh, ngecek ini ya oh, di Google Map ya. iya. Oh, aku tahu Borden Road ini. Dekat sama tempatku dulu pas aku di Birmingham ya, dekat-dekat dekat sekali. Oh iya iya iya. Jadi aku di Aku Borden Road gitu. Pedesaan sih, iya memang pedesaan. iya pedesaan benar-benar. Jadi Biasa ini kok di kalau Jerman di itu. Indonesia tuh sore-sore gitu kan jalan-jalan apa metik cherry gitu, cherrynya tumbuh liar gitu. Kalau nggak ada Iya, iya, benar-benar. Heeh. pada pada Emang kampung kalau sampai sana, memang di kampung. Kan. ya, ya emang kalau di Jerman itu di antara kota besar pasti ada aja desa-desanya gitu. Kayak misalnya kan di Köln ini dekat sama Bonn sekitar 40 menit. Nanti sepanjang perjalanan itu pasti ada desa-desa kecil dah, di antara Köln sama Bonn itu. Iya 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 iya. Iya, Jadi ada desa-desa emang kecil di udah, antara perkotaannya ya. iya benar sudah model geografisnya kayak gitu mungkin enak ngerti aku Iya juga. benar. Iya, Wah, sebenarnya masih banyak iya, nih yang pengen diobrolin, tapi karena memang apa ya podcastnya sudah 1 jam, kita iya, bakalan kalau misalnya Mas Dava ada waktu dan juga mau, kita bisa buka buat part-part berikutnya gitu. Kita ngobrolin apa ya nanti terserah deh. Mas Dava senangnya ngobrolin apa boleh di kabarin aja iya. gitu. Heeh. Bebas sesuai ikutin, nggak usah pakai apa ya, nggak usah pakai teks itu. Ya, Santai aja ngobrol kayak cerita-cerita. podcastnya santai gitu kan. Boleh Ya, paling apa ya kita tentuin waktunya lagi apalagi kan Mas Dava ini memang sudah punya jadwal yang baku kan setelah iya Ausbildung. bener, harus sekolah ya, Ausbildung iya. Kalau FSC juga masih masih luas lah kalau istilah, kalau FSC Iya itu, tapi benar kalau Ausbildung sudah terstruktur kita. iya benar 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 pokoknya sukses terus buat Mas Dava Ausbildungnya dan Ya, berjuang di makasih Jerman. buat Mm-mm. ya, buat Mas Aidil juga, semangat Siap terus siap buat ngajarnya. Semoga bisa ke Jerman, amin amin nanti amin ke Jerman. kalau di Jerman nanti aku Waduh, kasih kontak pasti hubungin Mas Dava kalau kesempatan iya gitu. sih, nanti aku tungguin. Iya. Oke, vielen Dank. Ya, bitteschön. Ya. Halo, bagi kalian yang mau dibuatkan lukisan arang, vektor wajah, wedas, pop art, portrait, hiasan foto berbingkai, dan lukisan lainnya, ayo langsung kepoin Instagramnya @arapaint_, @arapaint_, atau hubungi langsung ke nomor WA adminnya 089512948884. Terima kasih. Oke Sobat Bruder, sekian dulu ya podcast Bruder kali ini. Tetap semangat menjalani hari-hari kalian. Sampai jumpa di podcast Bruder berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.